wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di ISD Laboratory. Sebelumnya perkenalkan nama aku Nasywana Dila Putri sebagai staf divisi event di lab ISD Laboratory. Boleh? Perkenalkan nama aku Nurlaudini, aku staf di divisi praktikum ISD Laboratory. Satu. Ya udah, ketemu lagi ya teman-teman. Kenalin, nama aku Azhar dari divisi praktikum ISD Laboratory. Oke. Masa nggak ada yang nyapa kakak-kakaknya? Halo Kak. Salam kenal Kak. Oke. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak apa itu ISD Laboratory? Cung tangan. ISD Laboratory itu apa? Ada yang tahu nggak nih teman-teman? So? Status. Gua hubungan apa? Udah lagi yang berani hubungan. Koneksi. Dari gini nih ada nggak? Kemarin tadi aku main gitu, tapi nggak ada job. Benar ya, dari teman-teman itu ada kata kuncinya. Tadi ada yang hubungan, ada yang relasi ke eksternal, itu benar banget. Mungkin untuk dilengkapi. Oke, kenalin dulu ya. Aku Kamal Fadila sebagai koordinator biro relasi. Oke, biro relasi pertama itu SAG itu dibagi tiga. Sebenarnya itu tetap satu kesatuan. Yang pertama itu ada SAG Research Laboratory atau lab riset, terus ada lab praktikum. Tadi praktikum PPB dan lain-lain. Terus ada lagi terakhir itu study group ya. Jadi sebelum masuk lab, sebenarnya bukan masuk ke lab sih, lebih ke di study group itu tuh kayak perkumpulan untuk mencari nih kalian minat nggak sih ke dalam lab tersebut. Jadi kan lab yang ada di SI ini tuh emang ditunjukkan atau diperuntukkan untuk nanti kalian milih di peminatan di semester 7 nih. Grup itu diperuntukkan untuk teman-teman kalian nanti di semester 7 buat milih peminatannya apa. Nah, di SAG sendiri ada study groupnya tuh, SAG study group. Nah, situ tuh ngapain aja sih? Apalagi namanya study group kan belajar. Kita sebenarnya kalian ada benefitnya. Tuh, kalau buat kesehariannya apa? Kesehariannya sih kita LPS ini paling deket sama dosen. Karena apa? Karena emang lab ini terbentuknya itu karena inisiatif dosen-dosen yang banyak proyekan dan ingin mewadahi anak-anak yang tergabung dalam proyek tersebut. Jadi dibikinlah lab AIS. Nah, dari situ anak-anak lab AIS juga mau nggak mau pasti dekat sama dosen-dosennya. Makanya tiap ada apapun kegiatan AIS bakal ada dosen-dosen yang datang kayak gitu. Apa jawabannya apa emang kalau kesadaran gitu harusnya? Mungkin apa project atau apa gitu. Kalau emang lagi ada project cuma ngumpul aja. Oke, kebetulan di AIS padet ya. Kebetulan di AIS padet karena kita tiap minggu harus ada weekly class. Ini saya ada. Arti dari Tenkom itu apa sih, Kak? Oke, teman-teman, Tenkom itu singkatan teman-teman. Nah, kepanjangannya itu Tentor Community. Jadi itu kita komunitas, teman-teman. Kita bukan organisasi, kita bukan UKM, tapi kita nyebutnya adalah komunitas. Udah, gitu. Ada lagi? Oh iya, Tenkom itu di bawah Departemen Aksi ya, Akademik dan Riset. Ya, udah ketemu aksi belum teman-teman? Ada aksinya, ada nyebut proker Tenkom nggak? Iya, jadi Kita di bawah aksi. Jadi aksi punya prokernya kita juga punya proker sendiri gitu teman-teman. boleh. Ayo. Saya dari Fokus Surya. Berbicara tentang proker, saya mau nanya nih Kak, proker dari Tenkom apa aja sih? Oke, jadi proker dari Tenkom itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman ada yang pernah ikut responsi? Benar. Nah
itu adalah proker besarnya Tenkom. Lalu kita ada Klibel, ada. Nah, jadi BPM itu Badan Perwakilan Mahasiswa Sistem Informasi, yang dimana BPM sendiri itu memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama itu legislatif, yang kedua pengawasan, dan yang ketiga itu ada aspirasi. Untuk legislatif, mungkin kalian udah tahu fungsi legislatif itu apa? Boleh apa coba legislatif? Sebagai mengawasi BPH yang berjalan gitu. Oke, sudah benar. Cuman dari legislatif itu hampir sama kayak ini, DPR. Jadi legislatif itu yang kita sebagai pembuat undang-undang yang ada di HMSI. Nah, untuk yang kedua itu ada pengawasan kan. Nah, benar kata yang kamu tadi sampaikan, yang kita ngawasin proker-proker yang ada di BPH. Dan yang ketiga itu aspirasi. Jadi kita sebagai BPM itu sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa. Itu katanya. Oke, mungkin aku jelasin ya. Proker yang ada di PR itu tuh ada 4. Satu, yang pertama itu ada JAHIM. JAHIM atau Jaket Himpunan ini itu program kerja kolaborasi dengan kaderisasi, yang mana nantinya akan dikasih ke peserta genesis yang udah lulus. Terus habis itu yang kedua, kita program kerjanya ada baju angkatan atau sayembara baju angkatan, di mana nanti sayembaranya disampaikan ke angkatan kalian yang ngedesain, lalu ntar kita yang bantu produksi. Terus habis itu yang ketiga ada Cianmers. Di Cianmers ini kita produksi barang sendiri ya teman-teman, mulai dari desain sampai ke penjualannya. Nah, mungkin teman-teman yang bisa desain nih, bisa banget masuk ke IPR buat jualin desain kalian sendiri. Lalu yang keempat ada chain vendor, di mana di sini kita bertugas sebagai vendor, di mana orang atau misalnya itu pengen produksi lanyard nih, terus gak tahu vendornya kemana. Nah, itu bisa kontak IPR buat ke vendor ya. Jadi Tifosi itu tim frontliner dari sistem informasi. Jadi tugasnya itu apa? Tugas dari Tifosi sendiri itu jadi tugas dari Tifosi itu sendiri menggerakkan massa yang ada pada sistem informasi. Nah, di Tifosi ini juga di bawah naungan dari Departemen Kemahasiswaan. Jadi komunitas di bawah naungan Departemen Kemahasiswaan. Ada yang ditanyain? Boleh. Pertama nih Bang, saya mau nanya, perkenalan diri dulu. Nama saya John Ernst Budi Sumeang. Saya mau nanya nih Bang, kalau misalnya Tifosi kan punya filosofi tersendiri nih. Saya mau nanya arti sama penjelasan dari Tifosi sendiri itu apa sih Bang? Ya, jadi excuse. Kalau untuk program kerjanya dari Lab IDE sendiri itu apa aja? Jadi program kerja DD itu banyak ya, saya juga agak hafal semuanya satu-satu. Mungkin yang paling umum kayak di kami pastinya ada Komdis juga, di mana Komdis ini ya mendatangi kepada perusahaan-perusahaan yang sudah terpilih. Itu kemudian ada juga kayak GWE atau Grow with EDE. Nah itu nanti akan diusulkan bagi kalian yang nantinya mungkin minat, tertarik di bidang data sehingga masuk ke EDE. Nanti kalian akan melaksanakan GWE itu sendiri, yaitu nanti kalian akan diajari, dipandu oleh sub trainer dari EDE itu sendiri. Ada apa lagi? Ada EDE Challenge. Oh iya, EDE Challenge. EDE Challenge ini kayak semacam perlombaan internal. Jadi kayak di internal pun kami juga menghadirkan rasa kompetitif yang cukup baik ya, sehingga Boleh dijelasin lebih detail lagi nggak apa proker ERP Study Group sama ERP Laboratory, sama kalau misalnya kalau kakak lagi nggak ngurusin proker, kesehariannya ngapain aja? Mungkin dari dulu. Boleh deh, masing-masing nih dari divisi apa proker kasih tahu. Oh iya, ya boleh. Aku sana dari Oke, mungkin dari saya dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haris, saya dari divisi competition di ERP Study Group. Nah, beberapa proker yang ada di Kompe itu salah satunya itu ada sharing info lomba. Itu biasanya kalau proker sharing info lomba itu kayak kita
hunting lomba gitu di Instagram terus ntar kita kumpulin lomba-lomba, nggak harus visi misi dari HMSI sendiri, karena berbeda dengan BPMSI yang punya visi misi sendiri, kami melaksanakan visi misi HMSI secara keseluruhan seperti itu. Dan memang itu secara umum, makanya nanti ada turunan lagi visi misi untuk kabinet, yang mana kita akan melaksanakan hal tersebut. Ya, kalau bilang kesehariannya apa? Dari mungkin sekarang total 39 proker yang akan di running untuk periode sekarang, itu kalau ditanya kesehariannya apa, kita mikirin itu semuanya. Mungkin kalau biro departemen itu cuma 4, 5, 10, 12 mungkin ya. Nah, kalau kami di sini mikir semuanya untuk apa, dari segi spesialisasi pendanaan, bocoran penyerap dan lain sebagainya. Di sini sebagai pengambil keputusan tertinggi gitu loh. Jadi kalau ditanya kesehariannya seperti apa, kami kirim proker, kami kirim ke teman-teman juga. Jadi jangan sampai mikir kayak, oh nggak akan tahu nih abang kakaknya, nggak akan tahu nih misalkan dari prodi, dari kemahasiswaan dan lain sebagainya. Mata sama telinga kita tuh ada di mana-mana sebenarnya. Ketika ada teman-teman ada masalah, kita pasti tahu kok gitu. Jadi memang ada. Tadi HRD itu merupakan Human Resource Development, dan teman-teman sendiri sudah mengajukan jawaban yang dimana kita dapat mengevaluasi ataupun melihat perkembangan dari tiap staf yang ada di dalam organisasi tersebut. Kita juga bisa melihat apa saja peluang ataupun kekurangan yang ada di dalam staf-staf tersebut. Nah, di situ kita jadi tahu tentang bagaimana kita menilai karakter seseorang di dalamnya. Kurang lebih sih seperti itu. Dan karena kita juga Oke, saya lanjutkan ya. Dan karena kita juga karena kita juga HRD kita dari organisasi BPH ini sendiri kita termasuk Jadi AM sendiri itu Enterprise Infrastructure Management, itu lab riset dalam dinaungannya di kelompok keahlian AINS, Enterprise and Industrial System. Jadi teman-teman di SE itu ada 2 kelompok keahlian, Cybernetic sama AINS, dan AIM ini masuk ke kelompok keahlian AINS gitu. Oke, lanjut. Kalau di AIM itu divisi-divisinya apa aja sih Bang, sama prokeran dari divisi itu apa aja sih Bang? Oke, jadi di AIM sendiri itu ada 6 divisi. Yang pertama divisi relasi, divisi lomba, divisi pengmas dan sertifikasi, pengabdian masyarakat dan sertifikasi. Terus yang keempat penelitian dan proyek. Terus yang kelima ada pelatihan dan kuliah umum, serta yang terakhir ada operasional. Nah, mungkin untuk proker-prokernya sendiri sebenarnya yang Bang Yuda itu tadi itu koordinator divisi dari divisi relasi. Jadi relasi ini untuk mencakup ya pengenalan. Seperti Cia ya, benar kata Cia tadi, Cian Musik itu salah satu komunitas yang ada di sistem informasi yang bergelut di bidang musik. Cuman di Cian Musik ini tuh kita nggak cuma orang-orang yang bisa musik, kayak bisa nyanyi, bisa musik, enggak. Jadi kita tuh terbuka banget bagi seluruh mahasiswa sistem informasi yang emang pengen masuk ke Cian Musik, mau belajar musik, mau sharing-sharing tentang musik gitu. Jadi nggak cuma nyanyi, ngisi acara, tapi kita juga ada divisi-divisi lain. Coba aku pengen tahu ada yang udah kepoin Cian Musik belum sebelumnya? Boleh. Oh, oke. Saya pernah daftar juga. Oh, udah pernah daftar. Siapa namanya? Rio. Oh, Rio. Oke. Coba divisi. Oke. Tadi udah namanya kita itu dari Akademik Riset dan Teknologi yang kalau disingkat itu jadi AKSI. Nah, kita tuh seperti namanya kan ada akademik, kita tuh berhubungan sama akademik di mahasiswa sistem informasi ini. Makanya mungkin dari teman-teman juga udah ada kan yang mungkin pernah ikut responsi sebelumnya enggak? Udah ada kan? Nah, itu tuh jadi kita juga pengen salah satu targetnya untuk meningkatkan kualitas akademik gitu, nilai-nilai di jurusan sistem informasi. Mungkin dan itu berhubungan juga sama proker dari aksi ini. Mungkin yang pertama berarti ada responsi itu kan diadakannya oleh Tenkom ya, kalau teman-teman yang tahu. Nah, Tenkom itu tektokan gitu istilahnya. Kita adalah departemen yang menaungi Tenkom itu gitu. Misalkan ada butuh
keuangan atau proposal itu tektokan sama kita. Mungkin biar lebih lanjut, biar lebih jelas langsung aja nih sama PD dari